Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Utamanya adalah kita bisa dapat mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran ini masih dilaksanakan secara daring online. Namun demikian, tetap bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama. Baiklah, untuk pertemuan yang kedua dari memahami logika, dari KD memahami logika, yaitu kita mau memberikan materi tentang format sel. Di pertemuan pertama kemarin sudah dibahas tentang jenis data dan elemen dasar dari Microsoft Excel. Nah, sekarang kita melangkah di pertemuan kedua, yaitu format sel. Nah, format sel ini digunakan untuk mengatur atau mengelola data tabel dengan cara klik tanda drop down pada sudut kanan bawah pada salah satu grup font, alignment, atau number yang terdapat pada tab menu home. Maka akan muncul kotak dialog atau format sel yang terdiri atas tab sebagai berikut. Ini saya tampilkan dulu untuk layar tampilan dari Microsoft Excel. Jadi nanti yang akan kita bahas untuk format sel itu ada group font, kemudian alignment, kemudian number. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi kalau kemarin langkah awal kita menggunakan Microsoft Excel adalah input data sampai selesai, baru kita atur. Nah, untuk pengaturan ini kita masuk ke dalam materi format sel. Seperti contoh kemarin untuk mengerjakan jenis data, di situ ada toko buku Mutiara, ini belum kita olah untuk menjadi sebuah data tabel yang baik dan benar. Ya, untuk itu kita mulai saja. Untuk yang pertama adalah biar lebih mengena, kita akan bahas dulu tentang format cell number. Ya, format cell number. Ini ada beberapa icon ya. Nah, dalam grup number ya, kita akan awali dari yang pertama adalah general. General itu digunakan untuk format yang digunakan untuk mengembalikan ke dalam bentuk umum. Ya, bentuk umum. Contohnya misal ini ada saya tampilkan di sheet 2. Di sini ada tanggal, ya, suatu contoh lah, katakanlah ini adalah tanggal kita meminjam buku. Kemudian ini tanggal kembali, kita mengembalikan buku yang kita pinjam. Nah, di sini akan kita hitung di kolom C1 atau di C1 ini akan kita hitung berapa jumlah hari kita pinjam buku tersebut. Ya, maka di sini kan kita bisa menggunakan rumus sama dengan tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam. Kita enter. Nah, di sini hasilnya adalah karena tanggal dikurangi tanggal adalah munculnya tanggal. Padahal maksud kita adalah menghitung jumlah hari. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih di sini, di format number atau number format, kita pilih general. Nah, di situ ada keterangan no specific format, jadi ini untuk kembali ke dalam bentuk umum, format bentuk umum. Langsung kita klik ini, nah maka akan muncul jumlah hari. Berarti kita pinjam buku dari tanggal 28 Januari dan dikembalikan 10 Juni itu jumlah harinya adalah 133 hari. Itu untuk yang pertama. Untuk selanjutnya adalah icon accounting number format. Ya, di situ ada accounting number format itu digunakan untuk merubah format mata uang. Ya, mata uang seluruh dunia itu ada di sini. Ya, itu ada keterangan format as dollar, euro, or other currency. Ya, jadi di sini formatnya banyak ya. Kalau diklik ini, nah kalau pengen tahu lebih banyak ini more counting format. Nah, ini tinggal kita pilih format yang biasa digunakan untuk nilai mata uang itu ada dua, yaitu currency dan accounting. Ya, kalau currency
currency itu formatnya nanti, misal kita menggunakan format mata uang, ya itu Rp-nya itu selalu nempel di angka paling depan. Ya, tapi kalau accounting itu akan lebih rapi lagi, atau formatnya biasanya format untuk Indonesia itu pakainya accounting. Ya, sebagai contoh. Nah, ini untuk harga satuan ini belum ada format mata uangnya, ya. Kita blok dulu sampai pol, ya, kemudian kita pilih, ya. Nah, sekarang untuk membedakan tadi sudah disebutkan bisa menggunakan accounting atau currency, ya. Ini more accounting. Nah, kalau kita gunakan currency, ya, kita pilih OK. Nah, ini biar lebih jelas. Nah, ya, jadi Rp-nya itu selalu nempel di angka paling depan. Ya, sehingga kalau kita cetak nanti hasilnya itu seolah tidak rapi sekali. Tapi kalau kita gunakan formatnya yaitu format counting, ya, pilih accounting, OK. Nah, ini perbedaannya jelas sekali. Rp-nya itu seperti format di Indonesia ketika kita menggunakan itu pakainya ini. Ya, jadi ini untuk format membubuhkan satuan mata uang, ya itu ada semuanya, ya. Kalian mau menggunakan yen, euro, ya, kemudian dolar, Singapura dan lain sebagainya, ya, kemudian ada peso dan lain sebagainya, semua ada di sini. Ya, nah karena kita orang Indonesia, maka pakainya adalah Rp Indonesia. Nah, ya, itu untuk accounting, ya. Jadi kita gunakannya adalah gunakan accounting saja. Terus yang selanjutnya adalah percent style, ya, yaitu format as a percent. Jadi percent style itu berarti digunakan untuk mengalihkan semua nilai atau semua data itu dengan data berupa angka itu dengan 100%, ya, atau untuk membubuhkan prosentase. Jadi ini contoh unit. Untuk unit, nah, misalkan ini unit mau saya kalikan 100%, ya tinggal diklik saja ini percent style. Nah, ya 100 kali tadi 10 kali 100% kan ketemunya 1000%. Nah, jadi kalau ketika kita mau mengalihkan dengan 100%, itu kita nggak perlu menulis. Beda dengan ini, ketika kurang dari 100%, maka prosentasenya itu harus ditulis. Di sini diskon 15%, berarti sama dengan 15%, ya, kemudian kali geser ke jumlah. Ya, enter. Nah, itu. Atau mungkin mau menggunakan bilangan desimal. 15% berarti sama dengan 0,15. Bintang, ya, geser, enter. Nah, hanya nanti untuk menjadi perhatian pengguna Excel, settingan ketika kita menggunakan desimal, ya, settingan komputer itu beda-beda. Ada yang menggunakan desimal itu menggunakan tanda baca titik, ada yang menggunakan tanda baca koma. Ya, sebagai contoh misalkan, ini tadi sudah pakai tanda baca koma, sekarang saya coba tanda baca titik, sama dengan supaya nanti kalian bisa mengetahui ketika ada kesalahan. Ini salahnya di mana? Titik 15 kali bintang geser, enter. Nah, ya, di sini ada muncul ketika format yang kita gunakan itu salah akan muncul. Ya, nah, ini ada muncul, ini kalau muncul semacam ini, ya, nggak usah khawatir, ini tinggal diklik close saja, ya, close saja. Nah, ini ditunjukkan, oh salahnya berarti yang terblok ini. Nah, ini pakai tanda baca titik. Nah, sekarang saya ganti tanda baca koma, enter. Nah, jadi laptop yang digunakan Pak Guru di sini itu settingannya menggunakan tanda baca koma.
Nah, mungkin nanti di kalian ada yang menggunakan tanda baca koma nggak mau, nah berarti pakai tanda baca titik. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi kembali, percent style itu berarti nanti digunakan untuk mengalihkan semua nilai itu dengan 100%. Ya. Oke, terus yang selanjutnya adalah comma style. Nah, comma style ya, di situ ada keterangan format with 1000 separator ya, atau digunakan untuk memberi batasan ribuan. Ya. Jadi ketika kita menginput nominal angka ya, misalkan seperti inilah ya, misalkan seperti 34.500 ya, atau ini kan sudah jadi ini ya. Nah, itu kita menginputnya itu tidak boleh menggunakan tanda baca apapun, baik titik maupun koma, tapi kita ketik aja angka itu. Nah, nanti ya ketika kita mau mencetak itu cukup di blok saja. Ya, jadi ini contoh yang belum ada RP-nya ini. Ya, terus diklik tanda baca ini ikon comma style. Nah, ya, maka di sini sudah terlihat. Jadi sekali lagi ketika menginput data di Excel utamanya adalah nominal uang, mata uang di sini jangan gunakan tanda baca apapun karena kalau kita menggunakan tanda baca biasanya nanti ketika kita menggunakan rumus itu terjadi error. Ya, terjadi error. Maka dari itu dibiarkan. Nah, nanti untuk memisahkan antara ribuan ya, kemudian puluh ribuan, ratus ribuan dan seterusnya itu cukup menggunakan comma style. Oke, gitu ya. Dilanjut, yang berikutnya adalah increase desimal. Ya, increase desimal berarti digunakan untuk menambah jumlah angka 0 di belakang koma pada bilangan desimal. Ya, contoh misalkan ini 345.000. Kalau kita menggunakan RP itu kan biasanya ada koma 00. Nah, untuk menambahkan ini gunakan increase desimal. Nah, ya, jadi ini fungsinya dari increase desimal. Nah, kebalikannya di situ ada decrease desimal. Ya, decrease desimal berarti digunakan untuk mengurangi jumlah angka 0 pada bilangan desimal atau lebih dikenal digunakan untuk melakukan pembulatan. Ya, pembulatan angka. Ya, ini contoh misalkan saya di sini ada rumus misalkan sama dengan 100 dibagi 7. Ya, 100 dibagi 7. Enter. Nah, hasilnya adalah 14,28571. Biasanya ketika kita ujian ataupun kita input data itu ada ketemunya bilangan desimal, yaitu biasanya ada perintah untuk melakukan pembulatan. Bulatkan hingga 2 angka di belakang koma. Nah, untuk melakukan pembulatan berarti cukup ditempatkan pointer pada data yang akan kita bulatkan, kemudian diklik decrease desimal. Berapa kali klik? Nah, sampai misalkan 2 angka di belakang koma, ya klik terus sampai. Nah, ya, atau tidak membutuhkan pecahan, ya berarti sampai pol. Ya, hilangkan, ketemunya sama saja 14. Ya, jadi ini bedanya increase dengan decrease. Ya, increase berarti menambah, ya. Kemudian angka di belakang koma pada bilangan desimal, kalau ini mengurangi atau fungsinya sama dengan pembulatan. Ya, oke. Nah, ini sekarang dibuat seperti menggunakan RP Indonesia saja. Ya, tadi ke ini RP Indonesia, nah supaya lebih jelas. Oke. Ya, sampai sini paham ya. Jadi itu format cell number. Nah, selanjutnya adalah format cell alignment. Ya, format cell alignment. Berarti nanti di sini digunakan untuk pengaturan data ya supaya formatnya itu benar, perataannya benar. Ya, dari yang pertama ini ada 6 icon yang biasanya kalau di dalam Microsoft Word sama PowerPoint itu hanya 4 icon, kiri, tengah, kanan, dan penuh atau justify. Tapi kalau di sini ada 6. Karena apa? Karena input data menggunakan
Excel itu sama saja kita menginput data di dalam tabel. Tabel itu ada sel. Ya, sel itu berarti ada kolom dan baris. Kalau kolom dan baris berarti ada tinggi, ya, ada tinggi dan ada lebar. Kolom itu lebar, tinggi itu baris. Maka di sini contoh ini icon 3 icon ini untuk tinggi baris. Jadi perataan di atas, kemudian di tengah, dan kemudian di bawah. Berarti ini rata atas dan bawah baris. Ya, contoh, ini saya tinggikan. Nah, ini saya blok dulu. Nah, ya, ini saya klik. Nah, ya, ini adalah atas. Ya, rata atas. Kemudian ini rata tengah, ini rata bawah. Ya, jadi ini untuk tinggi. Kemudian yang bawahnya ini untuk kiri dan kanan sel, berarti untuk kolom. Ya, nah ini sebagai contoh nomor. Ya, semuanya saya klik rata kiri, nah semuanya rata di sebelah kiri. Saya klik rata tengah, semuanya di tengah dan rata kanan ini. Oke. Nah, terus yang selanjutnya, jadi pastikan biasanya kalau judul ini, judul baris pertama tabel itu biasanya harus rata tengah dan di sini adalah center dan middle. Ya, ya. Jadi tengah-tengah, tengah atas bawah berarti middle, tengah kiri kanan berarti center. Gitu. Oke, selanjutnya adalah ada orientation. Ya, orientation berarti ini digunakan untuk memutar teks. Ya, memutar teks. Nah, ini kita tinggal pilih ya putarannya mau berapa derajat ya. Ini ada pilihan-pilihannya ya, seperti misalkan ini. Nah, ya, jadi ketika ada tulisan seperti ini ya kita ngetik dulu saja sampai selesai. Baru kita kalau sudah blok, nah kita bentuk ya putarannya, atau mungkin mau apa namanya formatnya itu ini rotate text up. Nah, ya biasanya kalau kita menggunakan grafik ya untuk judul sumbu X dan sumbu Y ini seperti ini. Jadi formatnya adalah rotate text up, jadi ke atas nomor nama ini. Ya, atau bisa seperti ini. Ya, jadi ini untuk memutar teks. Sekali lagi ini untuk memutar teks. Nah, ya, kalau untuk menormalkan ya tinggal pilih aja. Ya, untuk kembali ke dalam pilihan normal. Ini ada format. Nah, ini tinggal pilih. Ya, oke. Ya. Ya, terus yang selanjutnya adalah ini ada icon decrease indent dan increase indent. Berarti ini untuk jika kita menggunakan penomoran, ya kita menggunakan penomoran otomatis itu biasanya tidak terlihat. Nah ini untuk ini, ya. Nah kalau ini untuk, nah ini kan bisa terlihat jalan. Jadi ya increase dan decrease indent. Ya. Terus yang selanjutnya adalah warp tag. Ya, warp tag itu adalah kemampuan suatu teks untuk menampilkan kemampuan suatu sel untuk menampilkan seluruh teks yang ada. Ya, di sini ada warp extra long text ya into multiple lines so much can you see all of it ya. Jadi ini contohnya Microsoft Excel. Nah, ini kan nggak kelihatan semua. Ya. Jadi, nah Microsoft Excel kan nggak kelihatan. Seperti ini nama barang. Ini nama barang kan tidak kelihatan semua. Ya, jadi kalau kemarin diterangkan itu dengan cara di double click, ya. Kalau kita selamanya menggunakan double click, nanti tidak ada kertas yang muat. Kalau ternyata kolomnya itu membutuhkan banyak kolom. Maka dari itu gunakan fasilitas ini warp tag, ya. Jadi ini, ya. Kemudian diklik warp tag. Nah, ini sudah langsung jadi kelihatan. Ini bagi pengguna Excel yang nggak paham, ketika diberi kertas untuk menginput data yang isinya adalah pembukuan yang digunakan untuk input data, ini mungkin nanti akan dijadikan 2 baris, nama di
di baris 4, barang di baris 5. Padahal ini adalah satu sel. Ya, ini seperti dilihat ini kan ada di sel atau baris 5, tidak 2 baris. Nah, ini yang disebut dengan warp tag. Ya, jadi warp tag itu kemampuan suatu sel untuk menampilkan seluruh data yang ada. Ya, sehingga kita pun bisa menginput, misal kita membuat laporan pembukuan dengan uraian yang panjang, ya. Ini kita bisa melakukan di Microsoft Excel. Jadi nggak harus, atau kita membuat kas kecil, laporan kas kecil, itu nggak perlu di Microsoft Word, di Excel pun bisa. Oke, yang selanjutnya adalah yang terakhir untuk format cell alignment adalah merge and center. Merge itu menggabung, center itu menengahkan. Ini biasanya digunakan untuk membuat judul tabel. Nah, toko buku Mutiara, diperhatikan di sini, tabelnya itu sampai dengan kolom apa? Kolom G. Berarti di blok sampai dengan kolom G. Ya, kemudian klik merge and center. Nah, ya, jadi ini sekali lagi contoh ya, diklik merge and center. Ini juga sama. Nah, ini format cell alignment. Ya, untuk selanjutnya adalah format cell font. Ya, font itu sudah sama seperti di Microsoft Word dan di Microsoft Excel. Jenis huruf normal ya sama, Times New Roman, ukurannya juga sama, 12 ya. Untuk ketebalan, miring, garis bawah, semuanya ada sudah diterangkan di Microsoft Word atau di PowerPoint. Nah, ini tinggal di blok, biasanya judul itu sampai baris pertama itu tebal, ya tinggal di PP. Ya, ya. Nah, kemudian ini tinggal ini jumlah, ini di merge. Ya, jangan lupa center-center supaya nanti ketika ada terjadi pergeseran, nah itu tidak ini. Nah, oh ya, ini karena huruf berarti rata kiri saja, jangan center. Nah, terus ditebalkan biar untuk penekanan. Nah, selanjutnya ini tinggal nomor terlalu lebar. Nah, ini bisa di double klik. Oh iya, maaf, ini masih ada. Nah, biar ini saya hapus saja. Nah, ini tinggal di double klik ya. Nah, ini juga ya. Nah, yang tidak kelihatan pokoknya tinggal di double klik saja. Ini ya. Ya, ini berarti sudah semuanya ya, sudah terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya tinggal dibikin tabelnya. Berarti di blok data tabelnya. Terus tinggal diklik border. Nah, ini tinggal pilih all border. Nah, sudah selesai sudah. Ya, maka ketika nanti kita akan mencetak, ya, ketika kita akan mencetak, ini kan mungkin mengganggu ya, ini hanya garis-garis semua ini, biar hasilnya nanti dicetak tidak ada garis-garis semacam ini, biar lebih terlihat rapi, ini file, disembunyikan saja untuk garis sembunyinya ya. Pas pertemuan pertama sudah saya terangkan ya, ini di advance dicari untuk menyembunyikan. Nah, ini menyembunyikan. So, grid line, oke. Nah, ini. Ya, begitu. Untuk materi pada pertemuan kedua ini, format cell, ya pastikan tampilannya sebelum dicetak itu sudah betul-betul rapi, ya, sehingga nanti ketika dicetak hasilnya pun sudah layak ya, tampil untuk dicetak ya, apalagi kalau kita bekerja di bagian keuangan administrasi itu butuh laporan secara fisik, jadi dicetak itu semuanya rapi. Ya, jika ada pertanyaan atau hal lain ya bisa nanti ditanyakan via WhatsApp ya. Dan semoga materi hari ini bisa kalian terima dengan baik dan kita akan ketemu di
selanjutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.